Hai girls, apa kabar? Ketemu lagi di official YouTube channel cewekbanget.id. Dunia teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Baik laki-laki atau perempuan, keduanya bisa berkarir di bidang ini dengan kesempatan yang sama. Di masa pandemi sekalipun, profesi di bidang TIK ini tetap bisa bertahan loh. Bahkan, sebelum hingga masa pandemi COVID-19, ada beberapa pekerjaan di bidang tersebut yang mengalami peningkatan berdasarkan nama jabatannya. Hal ini cewekbanget.id ambil dari hasil penilaian cepat kebutuhan keterampilan TIK yang dilakukan oleh International Labour Organization Indonesia melalui analisis terhadap lowongan pekerjaan dan survei langsung ke perusahaan pada tahun 2020. Mereka adalah IT System Programmer, IT Software Engineer, Database Administrator, IT Security, dan IT Consultant. Di Indonesia, ada perempuan keren yang memiliki jabatan dalam bidang TIK yang sudah disebutkan tadi. Ketiganya ialah Hastu Wijayasari, Francisca Hadiwijana, dan Diastuti Utami. Untuk menjadi perempuan hebat yang berkarir di bidang TIK, ada soft skill yang ternyata perusahaan harapkan dimiliki oleh para pekerjanya, yakni mampu bekerja dalam tim, komunikasi, dan mau belajar. Lalu, bagaimana dengan gaji para pekerja di bidang TIK ya? Berdasarkan laporan penilaian cepat yang dilakukan ILO Indonesia, rentang gaji lowongan pekerjaan TIK adalah di 3,0 sampai 7 juta rupiah. Ada juga pekerja TIK yang memiliki gaji sampai di atas 10 juta rupiah. Jika disimpulkan, profesi di dunia TIK cukup menjanjikan girls. Beberapa nama jabatan di dunia TIK dengan masa depan menjanjikan ialah 1. IT Support. Pada dasarnya, profesi ini adalah seorang teknisi di sebuah organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk instalasi, evaluasi, dan peningkatan terhadap 3 objek utama yaitu komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan. Hampir semua perusahaan membutuhkan IT support. Nggak mengherankan posisi ini banyak dicari. Setelah IT support, ada IT system programmer yang bekerja pada tahap pengembangan suatu platform atau sistem operasi atau yang terkait erat dengannya untuk dijadikan sebagai landasan platform bagi pengembangan selanjutnya. Skill penguasaan bahasa C atau bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi adalah salah satu yang diperlukan untuk profesi ini. Ketiga, ada web designer dan developer. Web designer dan developer atau perancang web adalah profesi yang dijalankan oleh orang-orang yang pekerjaannya membuat desain dan merancang sebuah website. Di era digital, kebutuhan akan pembuatan website semakin tinggi. Hal ini menjadi peluang jika kamu ingin menekuni profesi ini. Selanjutnya ada content creator. Berawal dari keinginan untuk berbagi akan hal yang disukai, content creator kini dianggap sebagai profesi yang menjanjikan. Selain mendapatkan uang dari jumlah penonton konten yang dibuatnya, mereka pun bisa jadi jembatan antara brand dengan konsumen lewat kerjasama bisnis yang tentu menghasilkan uang. Kelima, ada mobile app developer. Aplikasi mobile adalah salah satu kebutuhan bagi banyak perusahaan. Setidaknya ada 2,2 juta aplikasi di App Store dan 2,8 juta aplikasi di Google Play yang bisa diunduh. Hal ini menjadikan profesi mobile app developer sangat dibutuhkan di era sekarang. Tidak hanya bikin aplikasi, kalau bekerja di bidang ini, kamu juga akan menyelesaikan bugs yang bisa terjadi pada aplikasi yang kamu buat. Profesi terakhir di bidang TIK yang enggak kalah menjanjikan adalah social media officer. Punya jumlah lowongan yang sama dengan mobile app developer, profesi ini memang sangat dibutuhkan. Tidak heran, karena hampir semua perusahaan punya media sosial yang harus dikembangkan. Profesi ini bukan sekedar posting update media sosial loh. Social media officer harus mampu membuat konsumen merasa dekat dengan perusahaan sekaligus mempererat hubungan. Menarik banget ya profesi di dunia TIK. Buat kita yang pengen terjun ke dunia TIK, bagaimana ya cara memulainya? Menurut Taufik Muhammad, Technical Officer dari International Labour Organization, dalam acara How to Start ICT Career, banyak perempuan yang memanfaatkan platform digital untuk bisa membuka peluang usaha dan bisnis, jika dilihat dari statistik bidang UKM. Untuk memulai karir di bidang TIK, kita harus memahami bahwa soft skill sangat penting kita miliki.
Menurut Francisca Hadiwijana, co-founder dan CTO Womanworks, serta Head of Engineering Mamikos dalam acara How to Start ICT Career, dalam dunia TIK selalu ada hal baru. Jadi, sangat penting bagi kita untuk memiliki kemauan yang kuat untuk belajar. Hal lainnya yang membantu juga adalah critical and logical thinking karena dibutuhkan logika yang cukup kuat. Bagaimana ya cara meningkatkan soft skill? Buat kamu yang masih sekolah, ikut kegiatan ekstrakurikuler bisa loh melatih soft skill bekerja dalam tim. Ikut OSIS atau organisasi siswa intrasekolah juga bisa meningkatkan soft skill berorganisasi. Anak muda yang dianggap sebagai digital native harus banyak melatih diri untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui ikut organisasi di sekolah hingga kampus. Enggak punya latar belakang pendidikan di bidang TIK, ternyata bukan jadi halangan kita untuk berkarir di bidang ini. Karena faktanya, permintaan industri TIK terbuka untuk siapa saja. Selama kita tahu apa yang kita lakukan dan memiliki pengetahuan, juga keterampilan yang relevan, tidak harus jadi lulusan TIK untuk berprofesi di bidang ini. Bidang TIK ini tidak hanya seputar dunia programming atau coding loh. Profesi di industri TIK ternyata melingkupi dunia kreatif juga. Konten kreator termasuk salah satu profesi berdasarkan nama jabatan di dunia TIK. Chris Andrian membagikan tips dan modal awal untuk jadi konten kreator dalam acara Creativity 4.0 from Zero. Smartphone menjadi alat penting bagi seorang konten kreator. Step selanjutnya, kalau sudah fokus dan serius jadi profesi ini, baru bisa membeli device pendukung lainnya yang lebih layak seperti kamera, mikrofon, hingga properti lainnya. Setiap orang bisa jadi konten kreator loh. Di dunia kreatif atau bidang manapun, soft skill penting ya untuk dimiliki. Cornelia Hirania Wiryasti, Program Officer dari International Labour Organization, menjelaskan bahwa sikap mau belajar hal baru adalah salah satu soft skill yang paling diminta oleh perusahaan. Dan ini relevan sekali dengan industri kreatif loh. Bahkan banyak juga perusahaan yang saat ini akan melihat akun media sosial pelamar pekerjaan untuk melihat bagaimana kepribadian dan kreativitas mereka. Jadi, konten kreator yang suka membagikan karya mereka yang positif dan bermanfaat di media sosial juga bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan. Penting bagi remaja untuk bisa belajar soft skill agar karir mereka di masa depan bisa cerah. Banyak berkenalan dengan orang baru bisa jadi cara melatih dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Itu dia hal-hal yang perlu kita ketahui dan pahami kalau mau upgrading skill di industri TIK. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan agar memiliki karir yang cemerlang. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh ILO Indonesia sebagai upaya mempromosikan industri teknologi informasi dan komunikasi bagi kaum muda Indonesia. Pantengin terus ya media sosial cewekbanget.id dan Hai Online bersama International Labour Organization untuk mendapatkan informasi menarik lainnya mengenai dunia TIK. Sampai jumpa!